Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar matematika kembali bersama Ibu Lisma. Pada kesempatan ini kita akan belajar bab baru di kelas 7 semester 1 yaitu mengenai himpunan. Nah, pada bagian ini kita akan belajar memahami konsep himpunan. Untuk itu, ayo siapkan alat tulismu dan jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Nah, anak-anak, setelah mengamati video ini, kalian diharapkan dapat memahami konsep himpunan, lalu membedakan himpunan dan bukan himpunan, lalu menyebutkan anggota himpunan dan banyaknya anggota himpunan, dan yang terakhir adalah menyatakan suatu himpunan. Oke, sebelum kita membahas himpunan, ayo kita amati dulu gambar-gambar berikut ini ya. Jika kita memperhatikan lingkungan sekitar, kita akan dengan mudah menemukan kumpulan atau kelompok seperti berikut ini. Di sini Ibu sudah punya 2 buah gambar dan 1 buah daftar negara ya. Dimana yang pertama di sini gambar hewan-hewan, betul ya, atau binatang. Dan yang kedua adalah gambar bunga. Dan yang ketiga adalah daftar negara-negara. Nah, kalau kita amati, ini merupakan kumpulan-kumpulan tertentu. Jadi kalau misalkan kita lihat di gambar yang pertama, yang ini, ya, ini bisa kita sebut dengan kumpulan atau kelompok hewan berkaki 4. Betul ya? Kelinci berkaki 4. Ini rusa juga berkaki 4. Kuda nil juga berkaki 4. Lalu kuda juga berkaki 4. Dan yang terakhir adalah kambing juga berkaki 4. Ya, jadi sudah jelas kumpulan hewan berkaki 4 itu anggotanya di sini yang digambarkan ada 5 hewan ya, atau 5 binatang. Nah, kalau misalkan Ibu bertanya hewan apa lagi yang berkaki 4, kamu bisa menuliskan kan? Bisa harimau, bisa jerapah, dan lain sebagainya. Oke, ini yang pertama adalah kumpulan hewan berkaki 4. Lalu, dapatkah kamu menyebutkan gambar yang kedua yang ini? Oh, ternyata ini adalah kumpulan bunga hias, betul ya? Di sini kumpulan bunga hias ada bunga matahari, ada bunga krisan, dan lain-lain. Jadi, ini termasuk kumpulan bunga hias karena anggota-anggotanya adalah merupakan bunga hias, betul ya? Lalu yang ketiga, di sini ada daftar negara di mana negaranya itu ada Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Oh, ternyata ini adalah kumpulan negara-negara, tapi lebih spesifiknya lagi, ini merupakan kumpulan negara di Asia Tenggara. Oke, ini adalah contoh sederhana dari himpunan. Nah, jadi nama lain himpunan adalah kumpulan. Dipahami ya? Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengamati beberapa contoh kumpulan atau himpunan yang sering kita temui di lingkungan sekitar. Nah, ternyata tidak semua kumpulan termasuk himpunan loh. Untuk membedakannya, yuk kita amati hal-hal berikut ini. Di sini tadi kita sudah membahas ada kumpulan hewan berkaki 4. Dan ternyata jelas anggotanya ada kambing, ada kuda nil, ada kelinci, dan lain-lain ya. Nah, kalau kumpulan bunga hias tadi ada bunga matahari, ada bunga krisan, ada bunga mawar, melati, dan lain-lain. Kumpulan negara di Asia Tenggara tadi ada Brunei Darussalam, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Myanmar, dan lain-lain. Lalu contoh lain di sini ada kumpulan ikan di laut. Kumpulan ikan laut kalau kita tuliskan anggotanya kan ada banyak ya. Tapi kita akan sepakat kalau misalkan kita menuliskan hiu, paus, lalu ada ikan teri atau ikan pari. Nah, ini termasuk kumpulan ikan di laut, jadi jelas anggotanya. Lalu contoh terakhir ada kumpulan bilangan genap, juga sama. Kalau kita tuliskan kumpulan bilangan genap itu kan, kumpulan bilangan genap itu ada 2, ada 4, betul ya, ada 6, ada 8, dan seterusnya. Kita sama-sama akan sepakat menyebutkan ini. Betul? Nah, dari daftar yang sebelah kiri ini anggota-anggotanya bisa kita sebutkan dengan jelas. Jadi, kalau kita bertanya si A dan bertanya kepada si B, ini jawabannya akan sepakat sama, gitu. Jadi, ini jelas anggotanya sekali lagi. Sekarang, kalau kita amati yang sebelah kanan ini,
Di sini ada kumpulan hewan lucu, ada kumpulan penyanyi cantik, ada kumpulan lukisan indah, lalu ada kumpulan orang kaya, lalu kumpulan makanan enak. Nah, di sini kalau kita tuliskan kumpulan hewan lucu. Kumpulan hewan lucu itu misalkan kalian menyebutkan ada kelinci, ada kucing, dan lain-lain. Tetapi ini harus kita garis bawahi adalah belum tentu semua orang menganggap kucing itu lucu. Ya, kalau kita mengamati di lingkungan sekitar kita, kadang ada yang takut kucing dan ada juga yang bilang kucing itu lucu. Jadi ini sebenarnya kumpulan hewan lucu itu kita tidak bisa mendefinisikan anggotanya dengan jelas. Artinya tadi penilaian seseorang yang katanya lucu itu belum tentu lucu juga kata orang lain gitu ya. Jadi ini kalau yang ada kalian menemukan kumpulan yang belum tentu penilaiannya sama antar semua orang, ini bukan himpunan. Paham ya? Jadi kumpulan hewan lucu itu sekali lagi bukan himpunan, karena hewan lucu menurut seseorang belum tentu lucu menurut orang lain. Gitu. Pun dengan kumpulan penyanyi cantik juga sama, ini bukan himpunan, karena penyanyi cantik menurut seseorang belum tentu juga cantik menurut orang lain. Ya. Nah, ini juga sama, kumpulan lukisan indah juga belum tentu orang menilai akan sama. Di lukisan indah menurut seseorang belum tentu indah juga menurut orang lain. Nah, ini juga sama, kumpulan orang kaya juga bukan merupakan himpunan, karena ini tidak jelas orang kayanya itu orang yang minimal punya harta berapa. Harusnya disebutkan kumpulan orang kaya yang punya harta lebih dari misalnya 700 miliar atau 1 triliun. Ini jelas. Kalau begini kumpulan orang kaya itu kita tidak bisa jelas menyebutkan anggotanya. Lalu yang terakhir ada kumpulan makanan enak. Ini sama, bukan himpunan, karena enak menurut orang lain belum enak menurut enak menurut seseorang belum tentu enak menurut orang lain. Kalau misalkan ada orang yang suka pizza dan ada juga orang yang tidak suka pizza, karena yang kata orang yang satu pizza itu enak, kata orang yang lain pizza itu tidak enak. Paham ya? Jadi kesimpulannya adalah kolom yang sebelah sini ini adalah himpunan. Kalau yang ini bukan himpunan. Oke, paham ya? Jadi tadi himpunan itu anggota-anggotanya bisa didefinisikan dengan jelas. Semua orang menilai akan sepakat sama. Kalau bukan himpunan itu kumpulan-kumpulan yang anggotanya tidak bisa didefinisikan atau dituliskan dengan jelas, karena bisa jadi kemungkinan orang menilainya akan berbeda. Jadi himpunan adalah kumpulan atau sekelompok objek yang dapat dinyatakan atau didefinisikan dengan jelas. Oke, semoga kalian paham cara membedakan mana kumpulan yang termasuk himpunan dan mana yang bukan himpunan. Nah, untuk menyatakan suatu himpunan itu ada 3 cara ya. Yang pertama dengan enumerasi, yaitu dengan menuliskan semua anggotanya, lalu tabulasi dengan menuliskan kata-kata syarat keanggotaannya, lalu dengan notasi, yaitu menuliskan anggota himpunan yang dinyatakan dengan suatu peubah. Ya, di sini kita akan belajar menyatakan suatu himpunan dari sebuah gambar yang sudah ada. Nah, gambar di sini kan ada kelinci, ada rusa, ada kuda nil, ada kuda, lalu ada kambing, betul ya? Nah, kita akan menuliskan himpunan ini ke dalam tulisan matematikanya itu gimana sih, gitu. Nah, kita sepakati dulu nih, kita akan memberi nama himpunan itu dengan nama apa? Dari A sampai Z dipilih ya. Misalkan ibu mau pakai himpunan A. Berarti kita sepakati dulu, oh ini adalah himpunan A. Himpunan A itu anggotanya yang ada di gambar ini. Berarti kalau kita tuliskan ke dalam atau cara dengan enumerasi, yaitu menuliskan semua anggotanya dari gambar yang sudah ada. Berarti kita tuliskan di sini A seperti ini, pakai kapital ya, A-nya hurufnya sama dengan pakai kurung kurawal. Nah, tuliskan anggotanya. Ada kelinci, ada rusa, ada kuda nil, ada kuda, lalu ada kambing. Oke, ternyata sudah ya, cukup ada 5 buah anggota. Berarti
Kalau sudah seperti ini, kita tutup lagi dengan kurung kurawal. Lanjut tabulasi. Tabulasi yaitu dengan kata-kata syarat keanggotaannya. Berarti kamu bisa, tadi kan kamu sudah sepakati ya di sini himpunan A. Himpunan A itu adalah, nah ini kalau dengan kata-kata syaratnya dari anggota-anggota yang sudah ada di sini, dia kelompok hewan apa sih atau kelompok binatang apa sih? Oh ternyata kamu bisa menuliskan di sini, berarti A adalah hewan. Kalau hewan aja ini terlalu umum ya. Kita cari sesuatu yang ada syarat keanggotaannya biar lebih khusus lagi. Kan tadi hewan berkaki 4. Oke, jadi ini hewan berkaki 4, anggotanya ada yang ada di gambar ini. Gitu, ini dengan cara tabulasi, dengan menuliskan kata-katanya. Lalu yang ketiga ada dengan notasi. Nah ini notasi seperti susah ya, kayak yang tadi sudah dijelaskan. Berarti A ini dengan satu peubah. Berarti kamu boleh peubah di sini, boleh X, boleh Y, boleh A kecil, boleh B kecil. Jadi biasanya dituliskan dengan X atau Y ya. Kita pilih aja, misalkan X. Tulis aja begini, A sama dengan pakai kurung kurawal, terus tuliskan X. Sedemikian sehingga itu bukan angka 1 tapi seperti pagar. Dia bentuknya bukan L, bukan angka 1 tapi lurus aja begitu. Sedemikian sehingga X, nah anggota itu dinyatakan dengan seperti ini bentuknya. Anggota hewan berkaki 4. Nah, kalau sudah, tutup lagi dengan kurung kurawal. Jadi seperti ini. Jadi anggota-anggotanya dinyatakan ke dalam X atau Y atau variabel lain. Lalu di sini dengan X anggota itu seperti E tapi bukan ya. Ini begini. Sekali lagi simbolnya. Lalu syarat keanggotaannya ini dituliskan hewan berkaki 4. Lalu tutup dengan kurung kurawal. Jadi simbolnya seperti ini. Ini dengan cara notasi. Oke, semoga kalian paham. Nah, sekarang contoh lain dari menyatakan suatu himpunan. Di sini udah termasuk matematikanya nih, ada bilangan-bilangan. Di sini contoh, Z adalah himpunan bilangan ganjil antara 20 dan 40. Katakan himpunan Z dengan enumerasi, tabulasi, dan notasi. Nah, berarti kalian harus tahu dulu nih anggota dari Z itu berapa aja. Berarti kalau kita nyatakan dengan enumerasi, tadi dengan mendaftarkan semua anggotanya, ya. Berarti tulis dulu nih Z sama dengan buka kurung kurawal antara 20 dan 40 bilangan ganjil. Berarti kan ada 21, betul? 21, lalu ada ini bilangan ganjil ya. 23, lalu ada 25, ada 27, ada 29, ada 31, lalu 33, 35, lalu 37, dan 39. Karena batasnya antara 20 dan 40. Ya, berarti harus lebih dari 20 dan kurang dari 40. Berarti bilangan ganjil antara 20 dan 40 itu, ya ini daftarnya. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, dan 39. Jadi dengan cara melihat syaratnya, ini bilangan ganjil. Nanti kalau bilangan genap berarti tuliskan bilangan genapnya. Bilangan prima berarti pilih yang bilangan prima yang mana aja lalu masukkan ke dalam anggota himpunan Z misalnya. Paham ya? Sekali lagi, karena ini syaratnya bilangan ganjil, berarti yang dipilih yang dimasukkan ke dalam himpunan Z adalah semua anggota bilangan ganjil yang dari 20 sampai 40. Oke, paham ya? Lalu dinyatakan dengan tabulasi. Tadi tabulasi itu dengan kata-kata ya. Berarti Z sama dengan adalah bilangan ganjil antara 20 dan 40. Cukup seperti ini aja. Mudah ya? Nah, kalau sudah yang B, kita jawab yang C. Dinyatakan dengan notasi. Oke, kalau dinyatakan dengan notasi tadi gampang ya.
Kita tuliskan Z sama dengan buka kurung kurawal. Nah, tadi notasinya nanti variabelnya kamu boleh mau X mau Y. Kalau misalkan Ibu kasih Y, berarti di sini Y. Sedemikian sehingga Y anggota bilangan ganjil antara antara 20 dan 40. Boleh seperti ini, atau bisa juga karena ini sudah ada syarat batas ya. Kalau ada batas begini, ini mudah. Tinggal jawaban yang lainnya tinggal kita tuliskan begini. Z, tuliskan Y, sedemikian sehingga. Nah, ini batasnya tulis dulu. 20 kurang dari Y kurang dari 40. Dengan Y adalah anggota bilangan ganjil. Ini polanya cukup diamati aja, nanti tinggal diganti batasnya, variabelnya, lalu syaratnya bilangan ganjil. Ya, jadi kalau mau nuliskan notasi, ingat tadi kan di sini sudah ada batas ya. Boleh yang atas boleh sebetulnya, tapi yang sering digunakan adalah yang bawah kalau sudah ada batas bilangannya seperti ini. Jadi tadi kan kita sudah sepakati bahwa variabelnya mau Y, berarti tulis Y sedemikian sehingga, karena di sini sudah ada batas, tinggal tuliskan aja batasnya 20 sampai 40 kan, berarti 20 kurang dari Y kurang dari 40, maksudnya itu Y anggota dari Z itu batasnya dari 20 sampai 40, berarti Y itu harus lebih dari 20, Y itu kurang dari 40. Dan tuliskan lagi syarat anggotanya, dan ternyata Y adalah anggota bilangan ganjil, tutup lagi kurung seperti ini. Jadi nanti tinggal ikuti polanya saja seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Nah, sekarang kita akan membahas notasi dan anggota himpunan. Dalam matematika, suatu himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf kapital A, B, C, sampai Z. Ya, adapun benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut ditulis menggunakan pasangan kurung kurawal. Nah, kurung kurawal itu seperti ini. Ini kurung kurawal. Sedangkan banyaknya anggota himpunan A dinyatakan dengan NA. Jadi kalau misalkan nanti himpunan namanya B, berarti di sini NB. Kalau himpunan C, berarti di sininya NC dan seterusnya ya. Untuk memahaminya, ayo kita kerjakan contoh berikut ini. Di sini Ibu punya beberapa contoh, ya kita bahas bersama-sama agar kalian paham. Yang pertama kita bahas dulu yang S ini. S adalah himpunan huruf-huruf vokal. Berarti kita tuliskan dulu nih ke dalam notasi himpunannya. S sama dengan ini. Pakai kurung kurawal, jangan lupa huruf-huruf vokal. Ada A, ada I, ada A, I, U, E, O. Betul ya? A, I, U, E, O. Jadi S itu anggotanya ada A, I, U, E, O. Gini. Jadi penulisan himpunan seperti ini. Nah, sekarang yang ditanyakan selanjutnya adalah banyaknya anggota. Berarti di sini kalau banyaknya anggota tinggal pakai N, lalu di sini S. NS dibacanya banyaknya anggota himpunan S. Ada berapa nih? Kita hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 anggota. Tuliskan di sini banyaknya anggota himpunan S ada 5 anggota. Oke, dipahami ya? Lanjut yang G. G adalah himpunan warna pelangi. Berarti kita tuliskan dulu nih. G sama dengan pakai kurung kurawal. Warna pelangi kita tuliskan. Ada merah. Nechiku hibinio berarti jingga. Lalu ada kuning. Ada hijau. Ada biru. Ada nila. Dan ada ungu. Betul ya? Nah, jangan lupa tutup pakai kurung kurawal lagi. Lalu kalau sudah dituliskan notasinya, kita hitung berapa banyak anggotanya. Berarti NG. Banyak anggota himpunan G. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Jadi ada 7 anggota. Kita tulis di sini 7. Oke, lanjut yang C. C adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 8.
Berarti kita tuliskan dulu nih C sama dengan bilangan cacah itu dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini karena kurang dari 8 berarti udah stop sampai 7 di sini. Ya. Berarti di sini MC-nya ada berapa banyak? Kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi anggota himpunan C ada 8 buah. Oke, dipahami ya. Lanjut yang N. N adalah himpunan bilangan genap antara 1 dan 10. Nah, ini antara 1 dan 10 bilangan genap, berarti kalian tinggal pilih kan? Antara 1 dan 10 itu bilangan genapnya tuliskan menjadi anggota himpunan N. Berarti kita tuliskan N sama dengan 1 dan 10. Antara 1 dan 10 berarti di sini ada 2, betul ya? Ada 4, yang genap itu ada 6, ada 8. 10-nya nggak usah diajak, berarti kan cukup sampai 2, 4, 6, dan 8. Berarti di sini banyaknya anggota N. Berarti NN sama dengan ada berapa buah nih? 1, 2, 3, 4 buah anggotanya. Nah sekarang yang T dan Z ini cukup bentuknya cukup aneh mungkin ya. Tapi ini insya Allah mudah, tolong diperhatikan baik-baik. Ini dibacanya adalah T, himpunan T sama dengan ini X. X itu di sini berarti anggota T ini diubah ke dalam satu peubah X. Biasanya peubahnya bisa X, bisa Y, bisa AB, dan lain-lain ya. Ini kebetulan yang T itu peubahnya adalah X. T, himpunan T adalah semua anggota X yang anggotanya kelipatan dari 4. Nah, jadi kalau kita tuliskan T adalah himpunan kelipatan 4. Kalau kita tuliskan dengan kata-kata. Berarti kita bisa tuliskan anggota himpunan T itu kelipatan 4. Nah, tapi di sini nggak ada batasnya nih. Berarti kita tulis aja kelipatan 4 itu kan kita mulai dari 4 ya. 4 kali 1 ini ingat waktu kita belajar KPK. Kita belajar kelipatan terlebih dahulu kan. Nah, ini ada 4, lalu ada 8, ada 12, ada 16, ada 20. Karena ini tidak ada batasnya, berarti kita bisa tuliskan dan seterusnya. Karena dia tidak berbatas. Kecuali misalkan di sini adalah X anggota kelipatan dari 4 kurang dari berapa. Jadi, kamu bisa tuliskan batasnya. Kebetulan yang T ini tidak berbatas, berarti kita pakai dan seterusnya. Batasnya tidak ditentukan. Oke, paham ya? Nah, berarti NT itu adalah banyaknya anggota himpunannya itu tidak berhingga atau tak hingga. Tidak hingga karena tidak ada batasnya. Jadi kita tulis anggota himpunan T itu tidak hingga atau tak berhingga. Oke, dipahami ya? Lanjut yang Z. Z ini dibacanya himpunan Z adalah semua anggota Y di mana 2 kurang dari Y kurang dari 10 dengan Y anggota bilangan prima. Oke, berarti ini sebetulnya gini. Ini peubahnya adalah Y. Nah, batasnya adalah 2 dan 10. Dan kalian harus pilih bilangan prima. Oke, kalau begitu biar mudah kita caranya gini, karena di sini ada batas nih, kita tulis dulu nih batas bilangannya dari 2 sampai 10 karena ini batasnya 2 sampai 10 kan. 2, lalu ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul ya? Nah, di sini syaratnya 2 sampai 10. Tidak ada sama dengannya kan? Berarti ini jangan diambil 2 sampai 10-nya. Lalu di sini bilangan prima. Nanti kan bisa jadi syaratnya itu bisa bilangan prima, bisa bilangan genap, bisa bilangan ganjil, dan lain-lain. Ini kebetulan yang dipengenin adalah bilangan prima. Berarti cari dari daftar yang sisa yang ini, yang bilangan prima itu yang mana? Nah, berarti yang bilangan prima itu kan 3 ya, lalu 5, lalu 7. Betul ya? Karena 6, 8, 9 bukan bilangan prima, 8 juga bukan bilangan prima. Berarti bilangan prima yang tersisa dari 2 sampai 10 itu adalah, nah kita tulis di sini Z. Ini tuliskan yang kita bulati, yang kita dapatkan ada 3, ada 5, ada 7. Lalu tutup dengan kurung awal lagi.
Berarti banyaknya anggota himpunan Z ada 1, 2, 3 anggota. Oke, dipahami ya? Nah, anak-anak, itulah pembahasan kita hari ini mengenai konsep himpunan. Ibu doakan semoga kalian paham. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Dan sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.